Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di YouTube channel Mankala. Sekarang episode 3 part 3. Episode sebelumnya kita sudah sampai Curug Cukang Rahong yang juga titik jebolnya Danau Purba Bandung sebelah timur. Danau Purba Bandung terbagi menjadi dua, Danau Purba Barat dan Timur. Titik tengahnya atau dataran tengahnya yang memisahkan kedua danau ini adalah di daerah Lagadar, memanjang dari utara ke selatan. Titik jebolnya Danau Purba Barat ada di Curug Jompong, dan yang timur berada di Curug Cukang Rahong di wilayah Saguling. Air yang ada di Danau Purba ini berasal dari Sungai Citarum yang merupakan sungai purba. Sungai Citarum ini melewati Curug Jompong lalu ke Waduk Saguling. Dari sana aliran sungai masuk ke PLTA Saguling. Aliran Sungai Citarum Purba ke bendung atau dibendung oleh Waduk Saguling dan PLTA Saguling. Pada masa sekarang, aliran Sungai Citarum Purba masih ada dan masih mengaliri air. Airnya bersumber dari mata air sepanjang aliran Sungai Citarum Purba. Jalur aliran Sungai Citarum Purba ini yang akan kita paparkan dalam episode 3 part 3 kali ini. Jalur ini melewati Curug Cukang Rahong. Di sana ada sumber mata air bernama Cikahuripan. Lalu ke Sanghyang Heuleut, Sanghyang Poek, ke Sanghyang Tikoro, dan Sanghyang Kenit. Dari sini berlanjut ke arah utara, ke Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, lalu menuju ke hilirnya di Laut Jawa. Hilirnya berada di Pantai Sedari, Kerawang, Tanjung Pakis, Kerawang, Muara Bungin, Kerawang, dan yang terbesar di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Air Sungai Citarum yang dibendung di Waduk Saguling itu masuk ke PLTA Saguling dan akan bertemu dengan aliran Sungai Citarum Purba di Sanghyang Tikoro. Sungai Citarum ini merupakan sungai purba dalam narasi dataran Sundaland pada zaman glasial, yang dimana Laut Jawa masih berupa dataran atau daratan. Aliran Sungai Citarum ini berlanjut di dataran Laut Jawa ini dan bertemu dengan sungai-sungai di Kalimantan. Di tengah Laut Jawa ini ada aliran besar sungai yang memanjang dari barat ke timur. Aliran sungai besar ini adalah titik temu dari aliran sungai-sungai besar yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Bila di Pulau Jawanya, sungai besar ini adalah Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Berantas. Di sini, di gambar ini dituliskan Sungai Porong. Dalam sejarahnya, Sungai Porong adalah aliran buatan Sungai Berantas. Jadi Sungai Porong adalah sungai buatan yang berfungsi untuk mengalihkan sebagian aliran Sungai Berantas agar tidak semuanya mengalir ke Surabaya melalui Kalimas. Sungai ini diyakini dibuat pada masa Raja Airlangga. Kejadian ini sama seperti Kali Bekasi dan Kali Cakung Lama. Dalam sejarahnya dahulu bernama Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati, yang dibuat atau digali pada masa kekuasaan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Ini terdapat pada prasasti Tugu. Sungai Candrabaga ini menjadi asal-usul Bekasi yang sekarang. Secara filologis, Candrabaga, Candra itu bulan, dalam bahasa Jawa kuno disebut sasi, dan baga berarti bagian. Pelafalan Candrabaga kadang berubah menjadi sasi baga atau baga sasi. Namun dalam pengucapannya sering disingkat menjadi bagasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda menjadi Bakasi. Seiring waktu berubah menjadi Bekasi sampai sekarang. Kita lihat di maps, ini adalah bendungan Saguling.
Dan itu Sungai Citarum Purba. Aliran Sungai Citarum Purba masuk di antara Puncak Larang dan Pasir Kiara. Ini kami berada di Pasir Kiara. Pasir yang berarti bukit kalau dalam bahasa Sunda. Ini adalah jalur menuju Sanghyang Welut. Sanghyang Welut adalah salah satu tempat di aliran Sungai Citarum Purba. Welut yang artinya adalah di antara dua waktu. Kalau diibaratkan seperti duduk di antara dua sujud. Ini kami mendekati Sanghyang Welut. Di seberang sana itu Puncak Larang yang seperti kalian lihat di maps tadi. Dan ini kami menemukan susunan batu yang seperti menunjuk sesuatu. Setelah dicek arahnya, ternyata ini barat laut 298297 yang kita kenal sebagai arah kiblat. Sama seperti halnya ketika saya ke Dieng mengukur candi di sana, mengukur arahnya dengan kompas, ternyata barat laut 297 juga sama. Dan itu yang kita kenal sebagai arah kiblat. Keterkaitan dengan arah kiblat ini banyak ditemukan di Nusantara ini. Jika kalian ingin lebih tahu, bisa kalian cari tentang situs Jahyang dan Rukun Hajar Aswad. Itu mengarah ke sini dan dari sini mengarah ke Mekah sana, ke pusat bumi. Dan perlu diingat bahwa Danau Purba Bandung, baik yang timur maupun barat, termasuk kepada dataran tinggi Parahyangan. Dan di daerah Saguling ini banyak nama yang diawali dengan Sanghyang. Dan ini adalah aliran Sungai Citarum Purba. Seperti kalian bisa lihat di maps. Ini yang berada di antara Puncak Larang dan Pasir Kiara. Dalam episode sebelumnya, part 2, teman-teman telah melihat Curug Cukang Raung dan aliran Sungai Citarum Purba berlanjut ke tempat ini di Sanghyang Welut. Dan ini alirannya. Yang seperti saya bilang sebelumnya, aliran Sungai Citarum Purba itu terbendung oleh Waduk Saguling. Dan air dari Citarum yang besar tidak masuk ke Sungai Citarum Purba. Sungai Citarum Purba itu dihasilkan oleh mata air yang berada di sekitaran aliran Sungai Citarum Purba ini, di salah satu mata airnya. Dan di Curug Cukang Raung juga banyak terdapat mata air yang menuju sungai. Mata air adalah Cikahuripan. Maka dari itu banyak mata air yang bernama Cikahuripan di daerah Jawa Barat ini. Ini adalah curug di Sanghyang Welut. Tempat ini yang disebut Sanghyang Welut.
ketika kita melihat air yang bersih dan jernih dan dapat memantulkan cahaya matahari salah satunya. Air yang dapat memantulkan cahaya matahari, air yang bersih dan jernih, itu disebut Qi. Sungai yang bersih berarti alam yang terjaga. Leluhur kita sangat menghormati air, makanya banyak nama yang berawalan Qi, dan juga sangat menghormati mata air, makanya banyak tempat-tempat keramat di sekitaran mata air. Dan juga mata air disebut Qi Kahuripan, sumber kehidupan. Sudah sepatutnya kita menjaga air, mata air, sumur, dan lain-lain, dan juga alam di sekitar kita. Merubah pola pikir kita, itu yang paling fundamental. Kita sebagai Khalifatullah fil ard harus menjaga alam ini dan semua di dalamnya. Setelah melatih Sang Hyang Hallett, Sungai Citarum Purba lanjut ke Sang Hyang Poek, dan baru ke tempat ini. Ini berada sebelum ke Sang Hyang Tikoro. Sungai adalah berkah. Sepanjang alirannya memberikan kehidupan bagi semua yang dilaluinya. Sungai itu indah, dan maka sepatutnya kita harus berusaha untuk menjaganya sebisa mungkin. Aliran Sungai Citarum Purba bertemu dengan aliran Sungai Citarum yang keluar dari PLTA Saguling. Di depan sana adalah PLTA Saguling, dan ini adalah Sang Hyang Tikoro. Arah arus sungai ini terbagi menjadi dua. Satu masuk ke Sang Hyang Tikoro, satu lagi ke kirinya itu ke arah Sang Hyang Kenit. Di atas Sang Hyang Tikoro ini ada Gunung Sang Hyang Tikoro, seperti terlihat di maps. Di Gunung Sang Hyang Tikoro juga ada makom Prabu Linggahyang dan Prabu Linggawastu. Tikoro yang berarti tenggorokan, dan air yang masuk ke Sang Hyang Tikoro sampai saat ini belum ada yang tahu arahnya kemana. Ada cerita tentang Sang Hyang Tikoro. Apabila ada sebesar lidi pun masuk ke Sang Hyang Tikoro, yang artinya Sang Hyang Tikoro tercemar atau terkotori dengan sampah-sampah dan sesuatu, maka akan ada bencana di semua daerah Danau Purba Bandung ini. Dari situ kita mengambil hikmahnya dari cerita tersebut. Kita harus menjaga dan melestarikan sungai dan sumber air lainnya, mata air, sumur, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah Sungai Citarum ini. Ini adalah makam Gereh, berada di tengah-tengah antara Sang Hyang Tikoro dan Sang Hyang Kenit. Seperti sebelumnya yang saya sebutkan, ini adalah makom Prabu Linggahyang, Prabu Linggawastu. Makom itu petilasan.
sepanjang daerah Danau Purba Bandung, yang barat maupun yang timur, cekungan Bandung, dan aliran Sungai Citarum, banyak ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah. Ada makam dan ada makom, ada candi, dan yang lainnya. Di episode sebelumnya, Mankala pernah menjelaskan tentang Candi Bojongmas. Candi ini juga berada di sekitaran Sungai Citarum. Dan yang terbesar yang ditemukan yaitu situs Batu Jaya di Karawang. Salah satunya adalah Candi Jiwa, peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ini masih di Gunung Sanghyang Tikoro, di dekat Makom. Kami menemukan batu yang sepertinya mengarah ke sesuatu. Maka itu kami penasaran, lalu mengecek dengan kompas. Ketika dicek, arahnya menunjukkan arah barat laut 297 dan 298. Ini sama seperti batu yang di Pasir Kiara ya, di puncak Larang dekat Sanghyang Halet. Yang kita tahu ini adalah arah kiblat. Ini menurut saya menunjukkan bahwa leluhur kita itu bukan animisme atau dinamisme, tetapi sudah mempunyai agama tauhid. Karena Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sejak zaman Nabi Adam pun sudah ada sebagai titik pusat bumi. Terlihat di depan itu Gunung Sanghyang Tikoro berada. Dan ini kita sedang menuju ke Sanghyang Kenit. Sebelah kanan ini itu Sungai Citarum. Ini adalah Sanghyang Kenit. Kenit yang berarti lingkaran putih di antara hitam, atau bisa dianalogikan domba yang berwarna hitam yang mempunyai lingkaran putih di badannya, lingkaran penuh putih. Di sini terdapat goa yang menembus ke salah satunya ke Sanghyang Tikoro, yang kurang lebih panjangnya 600 meter untuk menuju ke Sanghyang Tikoro.
Dari Sanghyang Kenit ini, aliran Sungai Citarum menuju ke utara, masuk ke Waduk Cirata, lalu ke Waduk Jatiluhur, dan ke arah Karawang untuk menuju hilirnya di Laut Jawa. Ini aliran dari cabang Sanghyang Tikoro yang arah ke kiri itu. Jadi dari PLTA Saguling, air Sungai Citarum keluar. Ada yang masuk ke Sanghyang Tikoro dan ada yang ke kiri. Ke arah kiri ini masuk ke Sanghyang Kenit. Dan ini alirannya. Dan dari sini air Sungai Citarum menuju Waduk Cirata. Ini bendungan Cirata di Waduk Cirata. Kita sudah sepatutnya menjaga sumber-sumber air, sungai, mata air, sumur, dan lainnya. Karena itu adalah cikahuripan sebelum semua itu menjadi kering dan tercemar.